Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita hari ini, melanjutkan materi yang sudah kita bahas. Kemarin kita sudah bahas tentang manajemen produksi secara ringkas, mulai dari proses produksi sampai dengan proses barang jadi, di mana proses semua itu memerlukan total quality management. Namun semua itu tidak bisa kita lakukan tanpa adanya karyawan yang baik. Oleh karena itu, kita hari ini akan membahas tentang bagaimana mengelola karyawan sesuai dengan motivasi yang mereka inginkan. Oleh karena itu, di dalam mengelola karyawan terdapat teori-teori yang akan kita pelajari, khususnya mengenai teori motivasi guna meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Nah, di dalam mempelajari pengelolaan karyawan, diharapkan mahasiswa bisa menguraikan tentang teori motivasi, di mana ada beberapa teori yang akan kita pelajari. Selain itu juga diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan bagaimana perusahaan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan dapat meningkatkan motivasi kerja. Secara kerangka berpikir dalam proses teori motivasi dan menilai kerja, bahwa semua karyawan memerlukan upaya untuk meningkatkan kreativitas, untuk meningkatkan kualitas produksi. Juga karyawan berusaha untuk meningkatkan penjualan mereka. Di sini tampak bahwa semua itu untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Selain itu juga perusahaan mempunyai komitmen untuk meningkatkan upaya untuk meningkatkan hal tersebut, mengeluarkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, kalau biaya bandingkan dengan pendapatan yang diterima perusahaan, ini akan mengurangi laba. Kalau laba perusahaan ini semakin tinggi, maka akan meningkatkan value perusahaan di mata masyarakat. Nah, ada beberapa teori motivasi yang bisa kita terapkan di dalam organisasi. Yang pertama adalah teori Houghton Studies, di mana di sini kita akan jelaskan bagaimana penelitian yang dilakukan oleh Houghton, kemudian bagaimana teori kebutuhan dari Maslow, kemudian studi dari Herzberg, kemudian teori X, teori Y, dan teori pengharapan. Kemudian ada juga yang disebut dengan teori keadilan. Nah, ringkasan dari teori Houghton menyebutkan bahwa di dalam penelitian, pada saat melakukan eksperimen, karyawan di dalam organisasi atau perusahaan dibuat dengan beberapa kondisi, di mana kondisi penerangan ditingkatkan dan ada kondisi penerangan dikurangi. Kedua-duanya menghasilkan produktivitas tinggi ternyata. Nah, ini disebabkan karena karyawan merasa diperhatikan dengan perubahan lingkungan yang ada di perusahaan. Sehingga kesimpulannya, beberapa penyesuaian ke dalam kondisi-kondisi yang mencerminkan perhatian ditingkatkan ke arah karyawan ini, semuanya dapat meningkatkan produktivitas. Jadi apapun kondisi lingkungannya, ini tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi mereka adalah bagaimana si manajemen mempengaruhi karyawan. Nah, teori kebutuhan Maslow menyebutkan ada 5 kebutuhan pokok yang terdapat dalam kebutuhan manusia. Mulai dari kebutuhan dasar, di mana manusia itu umumnya memerlukan kebutuhan dasar untuk makan, minum, pakaian, sandang, pangan, ini yang kita sebut dengan psychological need. Kemudian naik lagi, apabila itu sudah terpenuhi, ini akan meningkat ke safety need, di mana semua orang yang tergabung dalam organisasi memerlukan keamanan untuk kerja. Keamanan, ada jaminan keamanan untuk tidak diberhentikan, ada jaminan ketika mereka hari tua. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan ini akan selalu terpenuhi. Dan apabila setelah terpenuhi, orang akan meningkat kebutuhannya ke social need, atau butuh berinteraksi dengan pihak lain, atau social interaction. Kemudian meningkat lagi ke esteem need, kemudian sampai kepada tingkat kebutuhan yang paling tinggi atau self-actualization. Bagaimana kebutuhan orang untuk mengaktualisasikan diri. Herzberg juga hampir sama melakukan penelitian bahwa
manusia itu bisa dimotivasi melalui faktor-faktor lingkungan atau higienis faktor, dan juga faktor-faktor yang bisa memotivasi dari dirinya sendiri. Di sini ada beberapa contoh dari lingkungan yang bisa mempengaruhi orang termotivasi: kebijakan, supervisi, kondisi kerja, uang, status, dan keamanan kerja. Selain itu juga ada faktor-faktor yang bisa memotivasi dalam dirinya sendiri, yaitu penilaian, pengakuan, pekerjaan yang menantang, tanggung jawaban, dan lain-lain. Kesimpulan dari teori McGregor, teori X dan Y, di mana sifat orang itu dibagi menjadi dua, yaitu teori X dan teori Y. Teori X di mana orang itu tidak menyukai pekerjaan dan tidak bertanggung jawab, kemudian menghindari pekerjaan. Maka untuk menghadapi karyawan seperti itu, sebaiknya supervisi tidak memberikan tanggung jawab yang berlebihan kepada karyawan. Kemudian teori Y menyebutkan bahwa orang itu suka bekerja, kemudian mempunyai tanggung jawab yang lebih, kemudian suka bekerja merupakan tanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai seorang supervisor atau sebagai seorang manajer, diharapkan ini memberikan tanggung jawab yang lebih kepada karyawan atau pelibatan karyawan yang lebih tinggi, karena sifat dari karyawan itu menyukai bekerja. Teori pengharapan, ya. Teori suatu usaha pekerja dipengaruhi oleh hasil yang diharapkan atau penghargaan. Ternyata orang bukan hanya termotivasi oleh uang, tapi mereka perlu juga untuk dihargai, ya. Kemudian ada beberapa hal yang dua kebutuhan dari teori penghargaan, yaitu penghargaan yang diinginkan, apa saja kita harus memahami mereka. Kemudian kesempatan menerima penghargaan. Jadi kalau penghargaan sudah dengar, ada nggak kesempatan untuk menerima penghargaan tersebut? Kemudian ada teori keadilan. Teori keadilan menyebutkan bahwa kompensasi harus patut atau harus adil, harus sesuai atau yang sebanding pada masing-masing kontribusi pekerja. Dalam contoh misalnya ada bonus $100.000. Nah, ini harus diberikan kepada orang yang kontribusi pekerjaannya sesuai, jangan dibagi rata. Nah, di sini ada beberapa komposisi yang diberikan sesuai dengan beban kerja masing-masing. Jadi jangan sampai orang yang bekerja dengan upaya yang tinggi itu sama dengan orang yang bekerja dengan upaya yang tidak maksimal. Nah, ini akan menimbulkan ketidakadilan. Nah, dalam teori keadilan ini mengharapkan ada kontribusi masing-masing pekerja dan disesuaikan dengan kompensasi yang akan mereka terima. Nah, di sini juga ada reinforcement teori, ya, di mana teori dapat mengendalikan perilaku. Nah, di sini ada beberapa contoh, ada yang bersifat positif, ada juga yang bersifat negatif. Ini yang positif bisa kita berikan bonus, promosi, atau komplimen. Jadi ini semacam pujian yang kita berikan kepada karyawan. Nah, ada juga yang bersifat negatif, memotivasi karyawan dengan memberikan sanksi. Ya, jadi dari reward juga berikan mereka sanksi apabila melanggar. Misalnya tadi teguran atau peringatan dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa petunjuk untuk bagaimana memotivasi karyawan, apa yang mereka inginkan dengan apa yang harus dilakukan oleh si pimpinan perusahaan. Kita harus bisa meyakinkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kontribusikan untuk karyawan, untuk perusahaan. Ini akan dijamin mereka akan menerima kompensasi yang jelas. Kemudian ada beberapa kunci untuk meningkatkan kepuasan kerja, ya. Beberapa hal, misalnya dengan memberikan program kompensasi dengan keamanan, schedule kerja yang jelas, kemudian program pengakuan karyawan. Nah, kemudian ada juga 3 program kompensasi yang bisa diberikan oleh perusahaan, antaranya adalah merit system, kemudian across the board system, dan incentive plan. Kemudian apabila kita ingin menerapkan program kompensasi, ada beberapa karakteristik yang bisa kita berikan. Nah, di antaranya sesuaikan rencana kompensasi dengan tujuan bisnis
yang akan kita laksanakan. Kemudian sesuaikan kompensasi dengan tujuan karyawan tertentu. Jadi kita harus memahami apa yang mereka paling butuhkan saat ini apabila mereka menerima reward dari seorang supervisor. Kemudian menetapkan tujuan yang mungkin yang dapat dicapai oleh karyawan. Nah, izinkan karyawan memberikan masukan tentang rencana kompensasi. Nah, kemudian kita buat schedule kerja yang fleksibel, jadi pekerjaan yang dapat dimanfaatkan. Jadi manfaatkan beban kerja dalam sedikit hari per minggu. Nah, tujuan utama akan mengizinkan karyawan untuk memilih 3 hari dari pekan. Jadi kita harus betul-betul bisa mengatur apakah kita bisa mengelola karyawan dengan mengurangi lembur atau menambah jam kerja. Kita bisa berikan pilihan seminggu itu bisa 5 hari dengan jam masuk dari jam 8 sampai jam 5, atau jam 8 pulang jam 3 tapi Sabtu masuk. Jadi kita memberikan kesempatan schedule kerja kepada karyawan. Kemudian ada juga pekerjaan yang berbagi atau job sharing. 2 atau lebih orang-orang berbagi full time tertentu, misalnya 4 jam sharingan rencana kerja, 40 jam rencana kerja. Kemudian mengizinkan karyawan untuk bekerja part time. Banyak dari karyawan ini tidak ingin bekerja full time. Ya, jadi kalau seandainya karyawan tidak ingin menginginkan bekerja full time, kita bisa tawarkan untuk bekerja untuk part time. Nah, beberapa program yang bisa kita laksanakan diantaranya ada job enhancement, job rotation, empowerment, teamwork, bisa juga open book management. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana memotivasi dan mengelola karyawan untuk mendapatkan tingkat kepuasan kerja yang diharapkan oleh organisasi. Sekian, minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana kita mengukur kinerja karyawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.